Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu Muhammadan rasuluhul karim. Allahumma salli wa Rabbi shrah li sadri wa lisani jamaah salat maghrib dan berlimpah dengan berputus asa tidak akan membiarkan tanpa bimbingan dari. Baik, kita berikut ada dalam mencari rezeki berikutnya adalah al-qana'atu, yaitu bersikap qana'ah, menerima rezeki. Jadi qana'ah itu merasa cukup. Jadi berapa diberi Allah, maka dia merasa ini pun angan-angan terlalu jauh. Jadi kita mencari rezeki, harapan kita sekali kita ingin melakukan sesuatu, mungkin bahkan 20 tahun yang akan datang sudah kita rencanakan. Panjang angan-angan. Semua diputuskan oleh dengan kematian. Rasulullah ketika menyebut mutus angan-angan, Rasulullah mengatakan aksiru zikra hazimi al-lazz, perbanyaklah engkau kematian. Maka dalam rezeki itu kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri. Jadi bersampo lagi bahasa katanya hansik sih. Akibat tak pernah merasa cukup, kita terus siang dan malam memikirkan rezeki.
hingga kita tidak ada keinginan kalau yang 1,5 juta, sebahagian orang merasa tak cukup, lalu dia sambung dengan kerja tempat yang berbeza. Dia kerja sampai subuh, lalu kemudian kelelahan, tidak salat subuh, lalu kemudian bangun, mandi, terus berbuat jam dalam urusan nyawa yang kekun hansip-sip, sehingga tak pernah nampak di masjid, tak pernah salat jamaah, waktu untuk baca Quran. Hidup sudah 60 tahun lebih, Ramadan, tapi setelah yang dia bisa lakukan dengan amal dan waktu mencari rezeki. Ini salah satu faktor daripada dampak lalu panjang angan-angan dalam urusan harta. Jadi kita ni tidak usah fikir untuk esok hari. Jadi fikirkan saja kehidupan kita bersih. Itu kalaupun kita punya rezeki ingin melakukan sesuatu, lakukan, tetapi jangan merasa bahwa itu wajib terjadi, karena di sisi Allah, Allah bisa buat keinginan kita terjadi, dan Allah juga bisa membuat keinginan kita sama sekali tak terjadi. Nah, inilah sikap yang harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sungguh beruntung, kata Nabi, sungguh beruntung. Qad aflaha, ini bahasa Allah menyebutkan al-muflihun berulang-ulang, orang yang beruntung. Kita ketika mendengarkan azan kalimat hayya 'alal falah, itu artinya keberuntungan. Jadi diajak, marilah kita merebut keberuntungan, kemenangan. Nah, di sini Nabi menyebutkan qad aflaha man sungguh beruntung mereka yang telah menjadi Islam, mereka yang berada di dalam agama Islam. Ini keberuntungan yang paling hebat, karena ketika Allah bicara tentang kafir, anugerah Allah yang paling menyelamatkan kita adalah nikmat iman dan Islam. Ketika Allah bicara masalah kafir di dalam Al-Quran, maka selalu kalimah-kalimah tentang kafir di penghujungnya pasti Allah bicara tentang wa idina fiha. Sedangkan kita dari awal Allah telah menyelamatkan dengan cara diberi Islam. Ini anugerah yang paling menguntungkan kita.
Kita bahkan yang patut sangat dapat rezeki yang cukup. Beruntung sekali orang yang diberi rezeki yang cukup. Allah tidak bilang kaya, Allah bilang cukup. Nah, cukup menyelesaikan semua masalah. Rezeki kita berbeza-beza, tetapi yang paling beruntung karena wa qanna'ahu Allah bima atahu. Nah, kemudian Nabi, dan yang paling beruntung berikutnya adalah setelah dia mendapatkan rezeki, dia diberikan oleh Allah sifat qanaah. Diberikan oleh Allah sifat qanaah. Sifat yang paling menguntungkan, karena banyak orang yang kemudian tak punya mengeluh di atas rezekinya. 1 juta melihat keadaan orang yang ada qanaah, mengeluh melihat orang yang bergaji seterusnya. Jadi selalu bicaraan kita kok mangat haji hudi kita terus yang lebih banyak, perasaan inilah perasaan yang membuat kita ini selalu dalam keadaan merasa bahawa udipnya habis-habis. Rasa kepada penghasilan orang beli mobil, kita yang demam di rumah. Orang yang belum ada, kita sudah demam di rumah, isteri kita demamnya lebih tinggi. Orang anak nengi iron urung samping kai belum ada tadi. Iron ka pedum don pen pun ana belum orang. Kadang-kadang menenangkan hati. Jadi begitulah keadaan timbul dan marah ketika melampiaskan. Waktu dilampiaskan, hasad itu dilampiaskan dengan cara mulai menyihir atau melakukan sesuatu kepada orang yang diberi. Ini penyakit dibawa oleh, tak ada sifat qanaah. Kita naik sih. Nah, ini kan penyakit-penyakit yang membuat maka orang banyak pikiran hingga kata terkena lambung gara-gara yang. Karena menurut medis yang saya tahu itu penyakit lambung itu salah satu pemicu utamanya adalah pikiran. Dan pikiran rupanya sibuk memikirkan gaji orang. Cuba kalau kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Kata Rasul, wa ajdaru alla tazdaru ni'mat. Wahai umatku, lihat-lihat, seringlah memandang orang-orang yang lebih rendah daripadamu. Jangan kau memandang orang-orang yang lebih tinggi daripadamu.
Dengan begitu engkau akan merasakan nikmat Allah menan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup bisa qanaah, bisa terima apa yang Allah beri, rasa cukup. Kita ni jangan lihat ke orang yang beli mobil, tapi lihatlah di samping kiri, yang samping kanan beli mobil kiri, Pak. Kita masih ada motor, alhamdulillah. Samping kiri mungkin sudah puluhan tahun, itu tak ada motornya. Kemana-mana dengan sepeda. Sepeda pun sepeda ontel, sepeda ton 65, Pak, yang ada besi penghalang di tengah, yang nilai ada kenang kan, kena dulu kalau jatuh itu sepeda itu jadi andalan kita. Alhamdulillah ada gaji 2 juta. Orang sampai mungkin gaji pun yang sudah punya sepeda, orang yang sebelahnya lagi sepeda pun tak bisa. Adalah sendal. Yang masih bisa pakai sendal pun lihat lagi ke bawahnya. Ada orang yang Allah membuat dirinya penyakit kaki, gaji, nomor untuk beliau. Ada yang bisa cocok, ya. Tapi masih ada bawah. Jadi akhirnya lihat tu tetangga, padahal ada sesuatu yang kita bisa andalkan, tapi kita maunya ketika sifat qanaah pekan. Lalu ada itu SMA, itu teman SMA saya. Waktu SMA 30, saya ranking uang, tapi kok bisa dia pula yang dapatkan lebih. Ya, itu kan sudah mulai kenapa Allah beri begini hidup. Kalau sekarang ranking itu tak menentukan apapun. Di sini ada yang kuliah pun ini lupa melihat hadis Nabi bagaimana cara bersikap ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk membuat qanaah ini muncul, selain tadi lihatlah sering-sering lihat qanaah yang telah menentukan jumlah rezeki berbeda-beda di antara setiap orang. Allah mengatakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dalam surat Al-Isra itu Allah katakan sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki sebahagian orang yang diinginkan. Allah menyediakan rezeki tapi yang di samping gaji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bukan kita yang menentukan. Kita ini kadang-kadang digariskan oleh Allah rezeki tidak seperti rezeki orang lain. Maka terimalah apapun yang telah Allah. Kenapa tidak dibuat semuanya jadi presiden semuanya? Kenapa tidak dibuat semuanya jadi menteri, gaji suka, kemudian tanda tangan 100 juta, ya, kemudian macam model fasilitas kita dapatkan. Tapi tidak, yang jadi presiden 1 orang, yang jadi menteri 30 orang, yang dapat PR sekian orang,
Yang lain kan cuma conteng saja Pak. Celup jari warna biru selesai. Yang mangat gop, yang kaya gop. Kita nyotip tip tu yang kenyambut tu. Conteng je, conteng je, conteng. Yang hidup pun tak pernah pun kita kasih ambal ke masjid satu biji sudah. Allah ciptakan kehidupan seperti itu. Fikirkan sehingga kita tidak merasa kok menodip belum, kok saya begini dah. Sudah capek daftar PNS, sudah 10 kali daftar, nak lulus bang. Dibuka P3K 5 kali, 5 kali pun tak lulus. Ada yang tak daftar lulus sendiri dia. Asal ada pamannya di MK dia lulus sendiri, lulus semuanya. Kenapa bisa begitu? Kenapa hidup kita kok sampai segini, sampai masih terus mendapatkan berubah bakso goreng, bukan yang partai besarnya tidak. Kenapa hidup kita terus? Nah, di sinilah perlu difahami. Allah menyeimbangkan hidup dengan membuat sebahagian kita miskin dan membuat sebahagian kita kaya, agar mereka saling mendapatkan pahala menuju surga dengan rezeki yang diberi masing-masing. Orang kaya Allah inginkan agar mereka surga dengan banyaknya mereka menolong si miskin. Ya, dengan banyaknya pertolongan ke si miskin, Allah inginkan orang-orang yang diberi surga dengan rezeki mereka. Si miskin mereka dapat pertolongan dari Allah, dimiskinkan agar mereka bisa masuk surga lebih ringan, lebih mudah. Ya, tidak banyak hisapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada dua perkara yang sangat dibenci oleh mukmin. Kerahukuma yang orang mukmin. Orang itu walaupun iman tapi tetap itu miskin. Tak suka miskin. Yang al-maut, benci mati. Jadi dua perkara ini selalu dibenci oleh si miskin, menjadi miskin dan mati. Makanya orang tidak ada yang bercita-cita jadi miskin. Coba tanya sama semua orang, apa cita-citamu nak jadi orang miskin? Tak ada. Coba tanya sama anak SMP, SMA, kuliah, apa cita-cita kalian? Saya ingin jadi orang miskin. Tak ada. Semua tak ada. Semua ingin jadi bahkan sekarang ada yang pungo-pungo dah cita-cita apa? TikToker, jadi konten kreator. Kerjanya apa? Mengguling-guling atas jalan, disuruh videokan sama kawannya, lalu isi di Facebook. Orang ke habis pungo dum lawitnya, Pak. Orang gila saja heran lihat orang hari ini, Pak. Demi mendapatkan pasar tiba-tiba joget. Rasa malu dicabut oleh Allah. Itu cita-cita hari ini. Bayangkan, begitu rendahnya sudah kehidupan. Maka tak satu pun orang yang bercita-cita menjadi miskin. Padahal Rasulullah mengatakan miskin itu satu pertolongan Allah. Apa yang didapatkan oleh orang miskin? Dengan miskinnya wahwa aqallu lil hisab. Hisabnya sangat ringan. Orang miskin itu dihisab ringan. Jadi tidak lama-lama. Kalau mau ditanya pun dia jawab cuma ini untuk makan ya Allah, untuk makan. Kamu sempat ke Gunung Salak bersama selingkuhanmu? Bopane tempat. Mupeng hana kibat selingkuh mupeng hana. Mau melakukan maksiat tak ada wang. Yang kaya kadang-kadang masya-Allah minggu besoknya ke Surabaya, besoknya ke Jakarta, nginap di hotel, lihat list berapa yang murah ini, malam ini sewa yang dari negara ini. Kaya gara-gara kaya, ni miskin apa ni? Kawin pun tak ada yang mau. Yang begitulah hidup. Maka untuk kita bisa hidup terima yang kita dapatkan dari Allah, berfikirlah inilah yang Allah ingin kita.
Karena Allah menyeimbangkan hidup agar kita ini sama-sama masuk surga. Maka orang kaya pun itu ketika sudah kaya, gunakan kekayaan untuk menolong si miskin. Kan Allah mengatakan satu pendusta agama, wala amil miskin, tidak pernah mengajak-ngajak untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau sudah miskin, penyakitan, nyan baik mengeluh dia, nyan Allah setting itu Allah sedang membuat kita menuju ke surga. Terimalah hidup, yang jangan merendahkan diri dengan cara terus-terusan mengemis-ngemis. Jadi kalau rezeki kita sudah dapat, ya sudah, terimalah, hiduplah, insya-Allah mulia. Itu perbuatan dilaknat, bukan perbuatan mubah. Ini perbuatan dilaknat. Sampai Nabi mengeluarkan banyak hadis tentang orang yang tak menerima keadaannya sehingga dia mulai menadahkan tangan. Allah tidak berikan kemuliaan, selalu dipandang rendah oleh orang. Jualan tak mau, tapi sukanya mengemis. Apa kata Rasulullah? Nanti semua orang yang sebenarnya masih memilih kepada orang lain, maka dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Begitu kata Nabi, dibangkitkan wajahnya tidak berdaging. Maka pegadah medaha bagopnya pegadah. Karena orang pun tak suka Pak. Kita tahu diri kita, misal rezeki kita pas-pasan, tapi jangan sering-sering minta-minta. Kita kadang-kadang tak jadi pengemis, tapi sebenarnya pengemis Pak. Contohnya apa? Laki sendok, kita suruh anak-anak kalau laki sendok, sampai pinjam sendok sama tetangga, besok pinjam pisau, nanti tidak ada telur 2 biji, pinjam telur, kemudian pinjam bawang, pinjam cabai. Nyambut mengemis mandum sebenarnya. Cuma karena kita pakai baju tiap hari ke kantor, seakan-akan bukan pengemis, padahal pengemis. Itu akibat kita tak merasa dihukum. Mesendok kita blogger, boh manok kita siap. Belilah, masa tetangga dibenci orang, akhirnya satu komplek Pak. Kalau dia yang datang cuma dibuka gorden saja, buka pintu, diberi salam, dia tak sabar dari dalam. Semua mama, usah nyaut nak, jangan nyaut, pulang dulu, sembunyi semuanya, disuruh sembunyi semuanya dalam WC Pak. Gara-gara pakai ni katruk urang yang melakai bawang, tapi ikutnya. Itu akibat apa? Tak muliakan diri. Muliakanlah diri, Allah beri rezeki lebih kepada yang mulia.